huruf hijaiyah, ana pernah menjelaskan tentang ada huruf seperti huruf bunglon. Ada masih ingat? Masih ingat ya? Sudah kita jelaskan ya. Huruf bunglon apa saja? Huruf seperti bunglon. Taib. Yang pertama apa? Oro, sahih. Yang berikutnya lam. Berikutnya nun. Saya bilang nun, bukan. Hah? Alif. Masih ingat tidak? Masih ingat ya? Kenapa disebut dengan huruf seperti bunglon? Dan ini sekali lagi, ini istilah saya saja, bisa jadi salah, dan ini tujuannya adalah hanya untuk apa? Pendekatan supaya lebih mudah mengingat. Dulu juga telah kita jelaskan juga ada huruf-huruf yang seperti rem. Itu juga adalah istilah saya hanya untuk memudahkan saja. Tapi ya ikhwah, ini huruf ini, ketiga huruf ini cara bacanya juga cara bacanya dia bisa tebal, bisa tipis. Alif, kapan tebal dan kapan tipis? Waduh, belum 1 tahun udah lupa. Apa? Kapan alif tebal dan kapan alif tipis? Nah, ini nih harus diuji nih. Ada yang ingat? Kapan alif tebal dan kapan alif tipis? Yang muda-muda ini ya, harus ingat yang muda-muda ini. Nggak ada di buku karena tambahan dari saya gitu. Ayo siapa ini? Oh mas, lupa juga. Mas Dedi lupa juga. Tapi untuk mempersingkat waktu, alif tebal itu tebal tipis dilihat dari huruf sebelumnya. Dilihat dari huruf sebelumnya. Kalau tebal, kalau misalkan huruf sebelumnya kok tebal, maka dibaca dengan tebal. Kalau misalkan huruf sebelumnya tipis, maka dibaca dengan tipis. Kayaknya juga lupa ini. Huruf tebal dan huruf tipis. Berkali-kali kita sebutkan huruf tebal dan huruf tipis. Kira-kira udah jamaah ada yang ingat tidak? Awas. Apa? Lupa? Apa? Lupa? Oh. Husoboten. Oh, itu bahasa Jawa boten. Aiyah, nah, masya Allah harus dihafal sabab. Khusso, dotin, kill. Ini. Kalau misalkan alif kok sebelumnya huruf ini, maka dibaca dengan tebal. Seperti apa? Khalidina fiha. Khalidina fiha. Alifnya jadi apa? Tebal. Wala lamnya tipis apa tebal? Huruf lam tipis. Berarti ketika baca walau, bukan walau, bukan, tapi walau tipis.
Kemudian do tebal tipis, tebal. Maka dotnya tebal, lamnya tipis. Waladdallin. Wala bukan walau enggak. Tapi waladdallin. Nah, seperti itu. Tapi insyaallah bisa dipahami. Sekarang kapan tipis? Huruf tipis apa saja, Bapak? Ajid, qatin. Siapa? Ajid, qatin. Masya Allah. Ajid, qatin belakang bukan huruf yang tipis. Baju dito bukan juga. Wah, kejebak ini. Ya udah, kalau huruf yang tipis berarti selain dari khussa, dhatin, kil. Kalau ajid, qatin, bakat itu rem yang apa? Dol apa pakem? Hah? Ajid, qatin, bakat pakem. Tahu ya? Ini yang pertama alif sudah dipahami. Yang berikutnya huruf ro. Huruf ro bisa tebal, bisa tipis. Ada yang bisa menyebutkan kapan tebal? Yang pertama, apabila berharokat fathah ro. Dan yang kedua, apabila dia berharokat dhammah ru. Dan juga apabila dia sukun sebelumnya fathah aur. Dia sukun sebelumnya dhammah ur. Baik ya. Dan bisa tipis kapan? Ketika ro tersebut berharokat kas roh, atau ro sukun sebelumnya kasroh, ri atau ir, itu tipis. Maka ini sudah ini. Nah, sekarang lam. Lam bisa tebal dan bisa tipis. Lam bisa tebal dan bisa tipis. Kapan lam tebal dan kapan lam tipis? Yaitu ketika syamsiyah dan qamari. Syamsiyah dan qamari bukan. Yaitu ketika lam berada di lafaz lafzul jalalah. Waduh, piye iki mau ujian kok udah lali kabeh semuanya. Waduh. Emang masalah tajwid itu harus continue, harus mengikuti dari awal sampai akhir, dan harus dihafal. Dan paling terpenting adalah praktek. Seperti itu. Memang harus diulang terus. Maka lam bisa menjadi tebal dan tipis hanya ketika melafadzkan lafzul jalalah. Apa lafzul jalalah itu? Lafadz Allah. Nah, pembahasan sekarang adalah membaca lafadz Allah. Kita akan membaca lafadz Allah. Bisa dipahami ini asal usulnya bagi yang belum hadir sebelum-sebelumnya? Sudah paham ini? Ini adalah huruf seperti huruf bunglon. Paham ya? Maksudnya dari bunglon bisa tebal, bisa tipis. Alif, kapan tebal, kapan tipis? Dilihat dari huruf sebelumnya. Kalau tebal, berarti tebal. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka tipis. Ro bisa tebal, bisa tipis. Ro tebal pada fathah, dhamma, atau dia sukun sebelumnya fathah, dhamma, sukun sebelumnya fathah. Kemudian tipis ketika berharokat kasroh atau dia sukun sebelumnya kasroh. Dan lam, tebal dan tipisnya lam itu hanya berada di lafadz Allah.